Recording. Lagi loh. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat new project di aplikasi RStudio. Yang pertama, kita punya beberapa opsi. Jadi yang pertama ada di sini, lalu tekan new project. Yang kedua ada di sini, yang ketiga ada di sini. Sekarang saya akan tekan file, new project. Nah, akan muncul tiga opsi seperti ini. Yang pertama ada new directory, yaitu untuk yang belum memiliki directory atau folder untuk project ini. Nah, yang kedua adalah existing directory untuk directory yang telah dimiliki, dan yang ketiga ada version control. Untuk tutorial kali ini kita bikin di new directory. Oke, tekan new project. Nah, kasih nama. Untuk tutorial kali ini, misalnya kita kasih nama employee, guys. Sorry, employee engagement project. Oke, untuk tempat penyimpanannya sendiri kita bisa cari. Nah, di sini akan saya taruh di data D di bagian tutorial di employee di folder employee engagement project. Oke, saya simpan di sini, tekan create project. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah berada di RStudio bagian Project Employee Engagement. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, sebelumnya kita tekan Ctrl dan L dulu untuk membersihkan konsolnya agar lebih enak dipandang, gitu ya. Selanjutnya, kita bikin R-script. Caranya tekan File, New File, R-script. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa mengerjakan data-data kita. Untuk tutorialnya sendiri akan saya buat contoh dengan, mari kita ketik tes. Oke, lalu kita coba dengan set working directory, tekan set WD, jangan lupa tanda kurung dan tanda ini, lalu eh, ketik folder yang berisi data kita. Oke, di sini data saya berada di R workshop. Nah, di sini, oke, selesai. Nah, jangan lupa di save, tekan file, save as, beri nama. Di sini saya akan beri nama setting director. Jadi, jangan lupa di save. Nah, selanjutnya salah satu kelebihan RStudio kita bisa buka beberapa tab di sini ya dalam satu project. Nah, di employee engagement di sini saya buka RScript lagi. Caranya sama, tekan file, new file, lalu RScript. Nah, sudah akan muncul satu tab baru di sini. Nah, selanjutnya kita bisa isi dengan eh, basic arithmetic. Nah, RStudio nih bisa juga mengerjakan basic arithmetic seperti kalkulator ya, teman-teman. Kita coba dengan 2 ditambah 6 atau 3 dikali 8. Nah, seperti ini. Nah, walaupun kalian kasih spasi atau enggak, bakal keluarnya tetap sama, enggak beda seperti itu. Lalu Ctrl A, jangan lupa ditekan Run. Nah, keluar hasilnya. Di sini 2 tambah 6, 8. 3 kali 8 adalah 24. Jangan lupa di save seperti sebelumnya. Tekan file, lalu save as. Nah, kita save dengan nama basic arithmetic. Oke, save. Nah,
kita bisa menutup atau membuka kembali tab yang ada di sini. Kita coba ya, kita tekan X untuk menutup tab setting directory, lalu kita bisa memanggilnya kapan saja di project employee engagement dengan tekan file, kita bisa pilih di open file atau di recent files. Oh, sorry, file, recent file, setting directory. Oke, nah sudah terbuka kembali kan, seperti itu. Selesai tutorialnya, jangan lupa di close. Jangan lupa di close. And we are done. Oke, terima kasih. Ya, aku makannya. Ah, ya, aku. Ya, apa cuy? Oh, iya. Salah cuy. Salah. Sorry, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mesti pengeran aku. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membaca data di R di aplikasi R ini. Oke. Nah, jangan lupa kita R script terlebih dahulu, jangan lupa di save terlebih dahulu. Oke, saya akan menyimpannya di sini dengan nama saya beri nama ini. Oke. Nah, di sini kita akan membaca data yang akan kita gunakan pada project kali ini. Nah, sebelumnya kita harus make sure kalau kita punya data yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya sudah punya data di bagian R workshop. Di sini saya sudah memiliki beberapa data dan untuk kali ini saya akan menggunakan atau mengolah data first data.csv ini. Jadi perlu diingat bahwa nama dari file yang akan saya gunakan nanti adalah firstdata.csv eh, dengan P dan D merupakan huruf kapital karena aplikasi RStudio ini sangat sensitif mengenai huruf kapital, huruf besar dan kecil. Jika salah satu saja bisa sangat mempengaruhinya nanti. Maksudnya dia tidak akan mengakses atau bahkan mengakses file yang salah nantinya jika kita menggunakan nama yang salah juga. Oke, sudah selanjutnya di sini. Sebelum itu kita harus make sure kalau kita udah eh, memberitahu R bahwa di mana tempat data kita. Nah, jadi caranya adalah menggunakan set working directory di bagian session. Nah, tekan session, set working directory, choose directory. Oke, di sini data saya ada di data D di folder R workshop. Oke. Nah, seperti ini berarti R sudah mengetahui bahwa data saya berada di folder R workshop ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana R membaca data. Nah, terdapat tiga opsi. Terdapat tiga opsi untuk membaca data. Yang pertama ada read.csv, yang kedua ada read underscore CSV, dan yang ketiga ada read dengan kapital R. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uh, reading, sorry, read.csv function
sebagai option 1. Oke. Nah, untuk itu perintahnya kita bisa menggunakan read.csv, tanda kurungnya jangan lupa, tanda petiknya jangan lupa, dan kita tuliskan nama file yang berisi data yang akan kita olah. Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa besar kecilnya huruf akan mempengaruhi. Oke, .csv jangan lupa. Nah, setelah itu kita run. Oke, highlight lalu run. Nah, sekarang sudah keluarkan datanya. Di sini terdapat 5 variabel. Nah, ini data yang kita punya. Sementara itu, Nah, selanjutnya di sini kita belum memiliki di bagian global environment kita belum memiliki objek sama sekali ya. Oke, untuk itu kita harus memberikan objek di mana nanti kita bisa em, menjadikannya rujukan. Nah, di sini saya gunakan X sama dengan 3. Nah, di sini saya menggunakan eh, tanda ini untuk sama dengannya. Nah, teman-teman juga bisa pakai sama dengan, namun di R biasanya kita menggunakan bisa menggunakan tanda seperti ini. Nah, setelah itu nah, akan keluar di global environment objek kita yaitu X sama dengan 3. Nah, di sini saya mau make sure dulu bahwa dia sudah dibaca dengan baik dengan menggunakan fungsi print. Oke. Nah, print X sama dengan 3. Sudah, kalau seperti itu, kita akan selanjutnya, kita akan em, melakukan hal yang sama untuk data kita ini. Jadi kita beri nama untuk objeknya. Sebelumnya kita beri tanda dulu, oh, seperti ini. Nah, di bagian kirinya kita beri nama yang sekiranya mudah namun sangat informatif. Di sini saya gunakan PD, teman-teman bisa menggunakan nama apapun yang teman-teman suka seperti Persti atau apapun itu. Di sini saya menggunakan PD agar lebih ringkas saja, namun juga informatif. Oke, selanjutnya jangan lupa di highlight, lalu di run. Oke, sudah keluar ya teman-teman hasilnya di sini. Nah, terdapat 5 variabel. Jika kita tekan di tanda panahnya ini akan keluar beberapa informasi mengenai data kita. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi str. strpd. Oke, kita gunakan fungsi strpd untuk melihatnya, untuk memperjelas. Nah, akan keluar di sini data frame. Oke, seperti itu untuk eh, read.csv ini. Eh, Kelebihan dari read.csv ini merupakan dia itu nggak butuh menginstal package karena dia sudah ada di basis R-nya sendiri. Jadi lebih mungkin lebih ringkas ya. Nah, di opsi kedua kita punya read underscore csv function sebagai opsi kedua. Nah, di read underscore csv ini kita perlu untuk menginstal package karena sebelumnya belum ada. Oke, tulis install package nih. Install package. Nah, package apa yang akan kita install untuk uh, read underscore csv merupakan reader, read R.
reader ya teman-teman, dan diingat tanpa E, jadi read R. Seperti itu. Kita gunakan fungsi dari library, read R. Oke, jangan lupa di run. Nah, seperti ini maka sudah terinstall ya teman-teman. Oke, ini sedang menginstal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan, nah kita akan membaca data dengan kita copy saja di sini, copy. Nah, taruh di sini. Nah, jangan lupa diganti read underscore di sini. Nah, selesai. Maka kita run. Oke. Nah, di sini kita make sure dulu dengan menggunakan fungsi print. Oke, kita run. Nah, keluar datanya di sini. Nah, di sini kita keluar kenapa read underscore CSV itu menjadi favorit karena dia akan memberikan data yang kita inginkan dengan lebih jelas seperti itu. Selain itu, eh, jika nantinya teman-teman menggunakan, kalau sekarang kan kita hanya menggunakan 9 baris data, kalau nanti misalnya teman-teman bakal pakai data yang lebih banyak, lebih besar seperti itu, nah read underscore CSV ini akan merespon atau mengaksesnya nanti lebih cepat teman-teman. Jadi ini tuh jadi favorit. Oke, selesai dengan read underscore CSV, kita melanjutkan di opsi ketiga, read, read dengan kapital R, ya, teman-teman. Function sebagai opsi ketiga. Oke, di sini juga sama, kita perlu menginstal package. Teman-teman jika belum menginstal, jangan lupa menginstal package. Nama package-nya adalah LessR. Oke, kita perlu akses library terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya ya. LessR. Jangan lupa di Oke, kita install. Nah, sembari menginstal, kita lanjutkan ya dengan cara copy, lalu paste. Nah, jangan lupa bagian ini diganti dengan read dengan kapital. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk installnya. Ini belum selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai seluruh installnya lengkap ya.
Atau mungkin bisa di sembari menunggu, saya akan menjelaskan kegunaan eh, dari option ketiga, read dengan kapital R sendiri, itu digunakan ketika eh, teman-teman menggunakan data di mana bentuk file data tersebut bukan CSV atau mungkin dari eh, software atau perangkat lunak lain seperti SPSS atau SAS seperti itu. Nah, teman-teman bisa membacanya di R menggunakan opsi opsi ketiga yaitu read ini teman-teman. Oke, mungkin dengan sembari download kita bisa run. Oke, seperti itu teman-teman. Atau kita bisa lihat dengan print edit. Nah, oke. Dari. Nah, oke. Setelah kita mempelajari eh, tiga opsi untuk membaca data di aplikasi R, di sini ada eh, beberapa perintah atau salah satu kegunaan atau beberapa kegunaan di aplikasi R ini untuk baca video satu ini. eh, Kita bisa melihat data di sini. Oke, untuk melihat data. Nah, perintahnya view, buka kurung, id. Nah, jangan lupa highlight lalu run. Nah, nanti akan muncul tab baru yang berisi data kita. Ada 9 baris. Save. Lalu kita bisa juga eh, melihat eh, 6 baris 6 baris awal di data kita. Melihat 6 baris awal dari data yang kita miliki. Oke, perintahnya tuh head head HIHEAD. Ide. Oke, sekarang oh maaf, eh hanya kecil ya teman-teman. Nah, ini mereka akan tunjukkan 6 baris awal. Selanjutnya, kita bisa ngelihat 6 baris belakang. 6 baris belakang dari data yang kita miliki. Nah, perintahnya kita pakai tail.
Run. Oke, 6 baris belakang. 6 baris dari belakang ya, dari bawah. Terus selanjutnya kita juga bisa melihat nama-nama variabelnya. Names, pdf, kita run. Nah, itu adalah variabelnya. Terus kita juga bisa lihat ada kita punya berapa baris sih di data kita. Nah, kita bisa lihat juga nih untuk perintahnya adalah nrow. Buka pd. Nah, ada 9 baris. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara untuk membaca data ke dalam aplikasi R. Pertama-tama kita membuka aplikasi RStudio, kemudian di pojok kiri atas kita membuka file dan kemudian ke new project. Oke, masih loading. Nah, kemudian kita pilih exciting directory. Oke, kemudian kita masuk ke choose directory dan kita pilih file R data. Nah, R tutorial data files master. Oke, kita open. Kemudian kita create project. Oke, kemudian kita tunggu masih loading. Oke, jika sudah muncul, nah maka munculnya seperti ini. Oke, kita ketik file lagi, new file, kita ke RScript. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ketik file lagi, kita ke save as. Oke, kita pilih F19 deskriptif. Nah, kita tulis seperti ini ya. Bisa dilihat statistik. Oke, kita save. Nah, seperti ini. Ketik hashtag deskriptif. Oke, statistik in, oke sebentar, in R. Nah, itu adalah judulnya. Karena saya ingin mencari deskripsinya. Ini statistik di dalam R ini. Oke, kita ketik lagi hashtag, double. Oke, mohon maaf. Kita ulang ya. Di sini saya akan mencari deskripsi dari statistik di dalam aplikasi R. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke. Set WD. Termasuk ke data lagi, kita ambil location-nya. Ya, kita copy. Oke, kita ke file yang udah kita simpan tadi. Judulnya sama, kita cari properties, kemudian location kita copy. Nah,
Sini jika sudah ke copy, kita balik lagi ke aplikasi yang tadi, aplikasi R. Nah, di sini kita paste. Oke. Sudah. Kita benar-benarin dulu ya, tanda-tandanya ini tidak boleh sampai terbalik-balik. Nah, harus ke kanan atas, arah kanan atas ya, bukan arah kiri. Oke, kemudian kita ketik lagi. Ini saya ketik read in the data karena saya ingin membaca data ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita ketik install package, kemudian ada kolom. Nah, kita read R, kita read data R ya. Kita juga masuk ke library. Nah, kita juga akan membaca library. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam survei data. Nah, bisa disimak ya teman-teman ya. Untuk penulisannya harus sama persis sama yang saya ketik ini ya. Oke. Oke, pastikan untuk tulisan sekali lagi harus sama persis ya dengan yang saya ketikkan ini untuk mencari deskripsinya. Nah, ini sih kita sudah masuk ke account survei datanya. Oke, silakan disimak ya teman-teman. Harus sama persis. Oke, job dollar. Ini tanda dolar ya. Oke. Silahkan disimak. Ini saya nulis survei data, ini mau mensurvei data juga supaya bisa kebaca ya. Ini gendernya. Oke, location.
Oke, selanjutnya kita masuk ke data visual ya. Nah, ini kita tulis judulnya dulu sama dengan hashtag data visualization. Caranya adalah install package. Ini untuk runnya kita selesaikan dulu, semua ketikannya kita selesaikan dulu baru kita run ya. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak run satu-satu kalau saya ya. Kalau mau run satu-satu juga boleh. Nah, ini bisa dilihat sendiri cara-caranya untuk mencari data visualnya bagaimana lah, seperti ini. Bar chart. Oke. Silakan disimak ya, teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kita tidak ke record ya, ternyata sampai nomor 53 ini kita tidak ke record semua. Nah, bisa dilihat sendiri ini kita sudah selesai, kita tinggal run saja. Ternyata tidak ke record, entah kenapa ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Oke, sekarang akan kita run ya, karena ini sudah selesai semua, kita run. Nah, sudah muncul itu datanya, alhamdulillah. Di kanan ini, tabel kanan atas itu, nah sudah muncul survei data lah, Masya Allah, sudah kelihatan semuanya ya, sudah terbaca semua. Nah, ini deskripsi datanya, kita berhasil. Oke, pastikan untuk tulisan sekali lagi harus sama persis ya dengan yang saya ketikkan ini untuk mencari deskripsinya. Nah, ini sih kita sudah masuk ke account survei datanya. Oke, silakan disimak ya teman-teman, harus sama persis. Oke, job dollar, ini tanda dolar ya. Oke, silahkan disimak. Ini saya nulis survei data, ini mau mensurvei data juga supaya bisa kebaca ya. Ini gendernya. Oke, location. Oke, selanjutnya kita masuk ke data visual ya. Nah, ini kita tulis judulnya dulu sama dengan hashtag data visualization. Caranya adalah install package. Ini untuk runnya kita selesaikan dulu, semua ketikannya kita selesaikan dulu baru kita run ya. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak run satu-satu kalau saya ya. Kalau mau run satu-satu juga boleh. Nah, ini bisa dilihat sendiri cara-caranya untuk mencari data visualnya bagaimana lah, seperti ini. Bar chart. Oke.
Silakan disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kita tidak ke record ya, ternyata sampai nomor 53 ini kita tidak ke record semua. Nah, bisa dilihat sendiri ini kita sudah selesai, kita tinggal run saja. Ternyata tidak ke record, entah kenapa ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Oke, sekarang akan kita run ya, karena ini sudah selesai semua, kita run. Nah, sudah muncul itu datanya, alhamdulillah. Di kanan ini, tabel kanan atas itu, nah sudah muncul survei data lah, Masya Allah, sudah kelihatan semuanya ya, sudah terbaca semua. Nah, ini deskripsi datanya, kita berhasil. Oke, kemudian nomor 19 kita akan mencari internal konsistensi reliability. Nah, oke, kita ketik pojok kiri atas ke file. Nah, kita buka save as. Oke, kemudian kita tulis internal consistently reliability. Kita tunggu dulu. Judulnya kita tulis internal konsistensi reliability. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengetik get wd seperti tadi ya. Ini runnya, kalau udah selesai semua baru kita run. Kemudian yang kedua, ini saya mencari set working directory. Nah, kita buka file, kita lihat. Ini internal. Kita pilih, kita salin locationnya ya. Kita ubah-ubah dulu agar bisa terbaca. Oh, sebentar.
Saya lupa tanda petik ya tadi ya. Oke, kemudian judul lagi kita cari read in the data. Kita baca datanya. Caranya adalah install .package. Kita cari reader. Hampir mirip seperti yang tadi ya, seperti description. Selanjutnya judul lagi recording or reverse coding the jobs. Kita pilih job set 2 ya. Oke, silahkan disimak ya teman-teman. Ini sudah kita mencari survei data yang kedua. Oke. Nah, sudah yang kedua ya. Harus diketik persis seperti ini ya. Oke, kita tambahkan nomor 4. Oke, yang nomor 15 kita juga masih mencari recording dengan cara mengetik survei data. Nah, ini. Disamakan dengan yang atasnya. Oke, silahkan diisi. Halo teman-teman semuanya, kita akan belajar membuat skor skala atau variabel skor skala di keseluruhan di aplikasi R. Tahapan yang harus dilakukan adalah buka R, aplikasi R, lalu buka script R atau new file, lalu kita buka script R, muncul layar script, lalu kita akan buat skala di R dengan menggunakan frasa skor skala, yaitu menggabungkan seluruh kumpulan variabel tersebut sehingga Anda dapat membayangkan di dimensi kerja. Kita mulai bekerja dengan file ini, yaitu menggunakan file dengan format CSV untuk mengatur direktori kerja dengan menggunakan fungsi setwd. Lalu kita akan klik enter. Selanjutnya, membaca data dengan menggunakan fungsi baca dengan mengganti CSV garis bawah fungsi baca dan diberi tanda kutip sebagai tanda bahwa file tersebut adalah satu-satunya argumen, yaitu dengan memastikan benar paket reader reader. Selanjutnya, menjalankan fungsi library atau
ataupun perpustakaan dengan membuat bingkai dengan panah kiri untuk memberi nama data dengan fungsi baca garis bawah CSV dan ditempelkan namanya seperti employer example CSV dan diberi titik sebagai tanda format CSV. Mari lihat item 1. Pada item 1, kira-kira dalam 6 bulan, saya akan meninggalkan organisasi. Setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju, itu sama dengan 1. Sangat setuju, itu sama dengan 5. Nah, kedua variabel tersebut itu sama dengan 3 ataupun tidak setuju. Ataupun bisa dikatakan dari variabel tersebut lebih kuat tingkat dukungannya lebih tinggi, maka hal tersebut diproyeksikan sebagai untuk meninggalkan organisasi tersebut lebih kuat sebagai memastikan konsistensi internal dengan menjalankan fungsi koma si sebagai fungsi gabungan dengan menulis variabel turn in 1, turn in 2, dan turn in 3. Kita lihat poin 7 ataupun lebih dapat diterima, atau apapun seperti 62,7 itu masih dipertanyakan. Tetapi untuk yang di bawah 6,6 itu jelas menjadi masalah besar. Untuk mempertahankan item tersebut, kita perlu membuat fungsi dengan menggunakan survei dengan tanda dolar, yaitu melampirkan variabel-variabel baru dan diberi garis bawah sehingga menjadi berpindah. Dengan tersebut, kita lanjut ya. Perhatikan jika M dikapitalisasi dengan mengcopy fungsi alpha yang akan kita gunakan, yaitu membuat skor skala keseluruhan. Hal tersebut dengan menggunakan sorot kedua baris, maka akan muncul fungsi lengkap. Nah, di akhir kita akan lihat turnover secara keseluruhan dan melihat bahwa orang ini telah melakukan 3, 3, 3, 4 sehingga turun di 3 ataupun skor rata-rata mereka. Hal tersebut terdapat salah satu kuncinya, yaitu Anda ingin terlebih dahulu menetapkan bahwa Anda mengumpulkan hal-hal yang cukup atau terkait untuk membenarkan pembuatan skor secara keseluruhan dan menggabungkan keandalan keteguhan internal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.